Kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air. Umumnya digunakan untuk tujuan dan kepentingan militer serta ilmu pengetahuan. Kapal selam diciptakan untuk berbagai keperluan dalam air pada kedalaman tertentu yang mustahil dilakukan jika hanya menggunakan tubuh manusia. Pada awalnya, seorang penemu asal Jerman bernama Cornelis Drebbel untuk pertama kalinya membuat kapal dari kayu dan dilapisi kulit yang bisa tenggelam di bawah air. Selanjutnya adalah David Bushnell, seorang penemu Amerika juga membangun kapal selam yang digunakan selama Perang Kemerdekaan Amerika Serikat. Kemudian penemu Amerika lainnya, yaitu Robert Fulton, membangun kapal serupa, namun kecil, kemudian diberi nama Nautilus yang memiliki bahan peledak. Lambat laun, kapal selam semakin dikembangkan. Banyak penemu menguji kapal dengan tenaga uap, bensin, hingga baterai. Dan akhirnya pada awal abad 20 ditemukan kapal selam bertenaga diesel, listrik, sampai bertenaga nuklir. Jenis kapal selam dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan fungsi, berdasarkan tipe, dan berdasarkan mesin penggerak. Kapal selam militer yaitu kapal yang biasa digunakan untuk kepentingan militer, digunakan untuk kepentingan perang atau patroli laut suatu negara. Berdasarkan jenisnya, setiap kapal selam militer selalu dilengkapi dengan senjata seperti meriam, torpedo, rudal penjelajah, rudal anti pesawat, anti kapal selam, anti kapal permukaan, serta rudal balistik antar benua. Sedangkan kapal selam non-militer adalah kapal yang digunakan untuk tujuan ilmiah atau wisata dalam laut. Kapal selam diesel elektrik. Kapal selam ini dilengkapi dengan mesin diesel dan penyimpanan baterai untuk segala keperluan komponen di dalamnya, dari mulai mesin utama, tangki, baling-baling pendorong, suplai oksigen, radar, dan segala jenis komponen termasuk komponen elektrik lainnya. Kapal selam dengan tenaga jenis ini bisa bertahan di dalam air selama 3 bulan sampai 6 bulan sebelum akhirnya harus ke permukaan untuk keperluan maintenance dan pengisian bahan bakar. Kapal selam nuklir. Berbeda dengan kapal selam bertenaga diesel dan listrik, kapal selam bertenaga nuklir mempunyai ketahanan lebih lama dibandingkan dengan kapal selam bertenaga diesel dan listrik. Kapal selam bertenaga nuklir dapat bertahan sampai 10 tahun atau 1 dekade di dalam air, tanpa perlu muncul ke permukaan sekalipun untuk keperluan pengisian bahan bakar. Itu dikarenakan tenaga nuklir yang utamanya berbahan bakar uranium bisa lebih tahan lama karena tenaga yang dihasilkan dari nuklir untuk keperluan pengoperasian segala jenis komponen yang diperlukan lebih besar dan efisien. Kapal selam engineless. Kapal selam engineless adalah jenis kapal selam yang sering disebut sebagai bathysphère ini tidak menggunakan mesin, hanya menggunakan mekanisme untuk keperluan tangki utama. Kapal selam jenis ini biasanya digunakan hanya untuk keperluan penelitian dan wisata bawah laut. Kapal selam dibuat dengan lapisan baja yang sangat kuat dan kedap udara yang mampu menahan tekanan air yang besar, sehingga segala macam komponen di dalamnya dapat tetap terlindungi dari besarnya tekanan air. Komponen penting utama yaitu mesin kapal, di mana mesin itu akan ditenagai oleh bahan bakar untuk keperluan seluruh komponen yang diperlukan untuk pengoperasian kapal selam.
Selain komponen utama, berikut beberapa bagian penting pada kapal selam agar dapat beroperasi. Bagian penting utama pada kapal ini adalah tangki pemberat balas. Ada 3 tangki pemberat utama pada kapal selam, yaitu tangki belakang, tengah, dan depan. Masing-masing tangki diperlukan untuk keperluan turun menyelam, mengapung, dan naik ke permukaan. Secara sederhana, mekanisme kapal untuk menyelam, mengapung, dan naik ke permukaan yaitu jika diperlukan untuk menyelam, maka tangki diisi air untuk membuat kapal menjadi berat dan bisa menyelam. Sedangkan untuk mengapung di titik kedalaman tertentu, maka isi tangki diseimbangkan antara udara dan air pada berat seimbang atau biasa disebut titik nol. Sehingga kapal bisa stabil mengapung tanpa naik ke permukaan atau terus tenggelam ke dasar. Sederhananya, mekanisme seperti ini yang bisa membuat kapal selam turun, mengapung, dan naik saat di dalam air. Baling-baling kapal berperan untuk membuat kapal dapat bergerak maju melalui air. Ekor dan sayap kapal berfungsi untuk membuat kapal bermanuver, berbelok ke kanan, ke kiri, atas, dan bawah. Bagian selanjutnya yaitu alat navigasi yang utamanya terdiri dari GPS, radar, periskop, dan sonar. Sonar adalah perangkat semacam radar yang dapat membedakan dan mencari atau mendeteksi objek lewat gelombang suara. Komponen ini berfungsi dalam menemukan objek lain di dalam maupun di permukaan air. Periskop digunakan untuk memantau dengan jelas keadaan sekitar kapal, sehingga meskipun di dalam air tetap bisa melihat keadaan di sekitar kapal. Radar berfungsi untuk mengukur dan mendeteksi jarak suatu objek pada sekeliling kapal. Kemudian, jaringan satelit atau GPS juga termasuk dalam alat navigasi kapal bawah air ini yang penting, yaitu untuk mengetahui di mana tepatnya saat ini kapal berada. Peralatan di atas memiliki peran sangat penting dalam membantu kinerja bagian-bagian utama kapal. Jika harus dijelaskan secara detail, ada banyak sekali peralatan-peralatan lain yang juga sama pentingnya dengan peralatan di atas. Kapal selam juga tidak sepenuhnya mampu menyelam ke dasar laut. Ada batasan kedalaman tertentu. Kapal selam akan hancur atau pecah jika menyelam terlalu dalam. Hal tersebut karena pada prinsip tekanan hidrostatis dijelaskan bahwa semakin dalam suatu objek masuk ke dalam air, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Hal tersebut bisa menyebabkan berat kapal tidak seimbang dan baja tidak mampu menahan tekanan air. Itulah sedikit ulasan mengenai kapal selam. Semoga menjadi wawasan baru untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like bila kalian suka, share juga untuk berbagi informasi ke yang lain, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru ya.